Gimana cara melembutkan hati suami supaya mau sholat, Pak Ustadz? Ibu punya 6 wali. Pertama ayah, kedua kakek, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah. Jadi wali-wali ibu inilah yang memanggil abang da Fir'aun tadi. Sini kok sebentar Fir'aun. Nah dia. Jadi ada satu kekeliruan, banyak istri yang setelah hijrah dia ingin suaminya baik, dia menceramahi suaminya. Suami tak terima, karena suami itu bagaimanapun juga dia adalah laki, kepala rumah tangga, dia ingin dihormati, dimuliakan. Jadi kalau diceramahi istri itu dia rasa hilang harkat martabat dirinya. Saya menyuarakan perasaan laki-laki ini. Jadi ibu kalau mau menasihati dia, panggil wali-wali ibu. Apalagi kalau ada di antara wali itu yang polisi, tentara, punya pistol, langsung kalau sembahyang, udah aku pecahkan kepala. Itu pertama, ikhtiar kita melalui orang lain. Yang kedua, kira-kira siapa yang omongannya didengar? Suami saya ini Pak Ustadz, yang didengarnya ada paman dia. Lisannya lisan pamannya, bahannya dari ibu. Jadi dia manggil. Tapi masalahnya pamannya ini pun nggak sembahyang juga Pak Ustadz. Melalui lisan orang lain. Yang ketiga, melalui doa. Nanti ibu tawaf sunat, masuk Masjidil Haram, yang paling bagus adalah tawaf sunat. 7 putaran itu, doanya nggak usah robah-robah, itu aja. Lembutkan hati suamiku mau sembahyang, lembutkan hati suamiku mau sholat, lembutkan mau sholat. Yang kuat-kuat. Nanti harga, tak sembahyang lagi kau. Ya Allah, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat, lembutkan hatinya supaya sholat. 7 putaran. Selama di sini sholat hajat, masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat, ya Allah hajatnya dalam hati aja, nggak usah perlu kuat-kuat. Usolli sunatal hajat, lembutkan hatinya supaya sholat, ya Allah. Kata kawan sebelah, lakiku juga gitu. Rupanya lagi tren laki-laki. Nah itu untuk menguatkan kita semua insya Allah. Semalam saya dapat posting di grup, orang pakai baju kaos hitam, di belakangnya ada tulisan, kalau kelihatan ada orang baik, yakinkanlah bahwa dia caleg. Itu adalah kalimat sindiran, kan tidak semua begitu. Jadi kata Nabi, siapa yang kamu lihat sholat subuh berjamaah, maka saksikanlah dia orang baik. Siapa yang tidak sholat asar berjamaah, tidak sholat subuh berjamaah, saksikanlah berarti dia orang munafik. Berdasarkan hadis ini apa maknanya? Kita menilai orang melalui zahir. Maka keluarlah ungkapan, nahnu nahkumu bizzawahir. Kita menilai orang itu zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun batinnya itu Allah Ta'ala yang tahu. Jadi kalau kita tengok dia sholat, dia puasa, dia baik, tidak baiknya pada musiman 5 tahun sekali, maka insya Allah dia adalah orang baik. Karena Nabi ngomong begitu, bukan kita menghukumi orang. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang tidak Islam tapi dia baik? Orang yang tidak Islam baik, dia tidak disebut dengan soleh, dia disebut baik tapi tak soleh. Karena soleh itu kaitannya 3. Pertama akidah, akidahnya mesti soleh. Yang kedua ibadah, ibadahnya mesti soleh. Yang ketiga muamalah, akhlaknya mesti baik. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya baik, ngomongnya lembut, sopan, tapi akidahnya tak benar, maka tidak bisa dinikahkan anak gadis kita ke dia. Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Nah, ibadahnya, bagaimana ibadahnya mau baik? Nah, jadi kita husnuzon kepada orang, tapi bahwa kemudian terjadi hal yang tak diinginkan, terjadi kekeliruan, kesalahan, memang sifat manusia. Pertanyaan Bapak pertanyaan Abang amat sangat penting karena aktual yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan kita semua baik, betul-betul baik. 3, baik akidah, baik ibadah, baik muamalah.